Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimakumullah. Satu kegembiraan yang betul-betul kita rasakan, satu kegembiraan manakala kita bisa bermajelis ilmu. Inilah salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, yakni sesuatu yang bila seorang menikmatinya, dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan kenyamanan ya di taman tersebut, yaitu majelis ilmu. Kita sampai pada halaman 78. Kita ulang dari atas ya. Dari qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa qauluhu, dan ucapan penulis, al-khitabul layyinu yata'allafu an-nufusa an-nasizata. Pembicaraan yang lemah lembut bisa menundukkan, menarik jiwa-jiwa yang ya jahat, ya durjana, jahat. Indana kalimatun yaquluha al-amatu la adri hal tuwafiquna alaiha aula. Indana kalimatun, ya kita memiliki suatu kalimah. Kalimah itu kadang maknanya kalam ya. Nah, kalau kalimah kita terjemahkan kata, itu ya kurang cocok dengan. Nah, kalimah yang dimaksud dengannya terkadang kalam, ucapan. Orang mengatakan la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid ya. Nah, kita memiliki satu ucapan yaquluha al-amatu, pengucapnya adalah orang umum. La adri hal tuwafiquna nam alaiha aula. Saya tidak tahu apakah ya mencocoki kalimat tersebut atau tidak. Ya, tentunya maksudnya mencocoki terhadap apa yang beliau sampaikan di sini, atau mencocoki terhadap hal yang betul dalam pemahaman. Kita ulang, al-kalamul layyinu, ya tadi al-khitab al-layyinu gitu ya. Maka beliau ini membawakan sesuatu yang mirip dengan itu, cocok atau enggak sih gitu. Nah, al-kalamul layyinu, ucapan yang lemah lembut, ya'khudu bil haqqil bayyini. Ya'khudu mengambil ya. Biasa kita terjemahkan itu. Ucapan yang lemah lembut mengambil kebenaran yang jelas. Makna artinya an yaghliba al-haqqa al-bayyina, mengambil kebenaran yang jelas artinya mengalahkan kebenaran yang jelas. Ya, ucapannya lemah lembut mengalahkan kebenaran yang jelas.
Kalau tadi dari Syekh Bakar mengatakan al-khitabu layyinu yata'allafu an-nufusan naziyah. Ucapan yang lemah lembut itu ya menarik, menaklukkan jiwa-jiwa yang jahat. Beliau membawakan Syekh Ibnu Utsaimin sesuatu yang orang umum mengatakannya. Ya, cocok atau enggak ini kata beliau. Nah, la budda an nafhama al murada. Mesti kita memahami maksudnya ini. Yaglibul haqqa al bayyina, mengalahkan kebenaran yang jelas, yakni antalina al kalama lil khosmi walau kana al haqqu ma'ahu fa innahu yatana zalu an haqqihi. Ya, mengalahkan kebenaran yang jelas, yakni antalinal kalama, engkau berlemah lembut pada ucapan, lil khosmi, untuk debat, walau kanal haqqu mahu, walaupun kebenaran itu bersama dia berarti lawan kita ya. Engkau menggunakan ucapan yang lemah lembut dalam perdebatan, kebenaran itu bersama lawanmu. Fa innahu yatanazalu an haqqihi, maka sungguhnya dia, ya lawanmu itu, akan ngalah dari kebenaran itu. Ya, tanazul itu turun, ya semana itu ngalah. Ya. Kita debat dengan orang, ucapan kita lemah lembut, yang benar itu orang itu. Tapi manakala kita lemah lembut dalam ucapan kebenaran pada dia mau ngalah. Paham ya? Nah, ini kata beliau nanti buktikan saja. Ya. Walaysa ma'nahu annal kalamal layyina yubtilul haqqo. Lah. Bukanlah maknanya itu annal kalamal layyina, bahwa ucapan yang lemah lembut itu yubtilul haqqo, membatalkan kebenaran. Lah, bukan. Yaghlibul haqqal bayyina, mengalahkan kebenaran yang jelas, yakni fima jaa bihi al khosmu, yakni pada apa yang datang dengannya perdebatan. Ya, ucapan yang tadi kita bahas sudah jelas insyaallah ya. Nah, beliau tegaskan li'annaka ida alintalahu al kalam, li'annaka sungguhnya engkau ida alintalahu, apabila engkau berlemah lembut kepadanya al kalam, pada ucapan, lana laka, ini lana yalinu ini ya, tadi kan ada toh. Nah, sungguhnya engkau apabila engkau berlemah lembut kepadanya dalam ucapan lana laka. Ya, lana berarti pelakunya siapa itu? Dia, itu kan? Maka dia lemah lembut padamu. Ya. Perdebatan, ya. Ucapan lemah lembut itu, orang yang punya kebenaran akhirnya mau ngalah juga. Orang yang punya kebenaran ya lembut juga sama kamu. Ya. Ini di posisi yang benar itu dia ya. Nah, tapi manakala kamu punya kelembutan, ya dia ya enggak akan bertambah itu permusuhannya. Nah, wa hadza syai'un musyahad. Ini sesuatu yang disaksikan. Mafhum Bapak ya? Paham ya? Paham enggak? Ya. Kamu punya pembicara lemah lembut dalam perdebatan,
ya lawanmu itu yang benar hasilnya. Tapi ketika kamu lemah lembut, akhirnya lawanmu yang benar itu ngalah juga akhirnya. Ya, artinya apa? Gunakanlah lemah lembut dalam ucapan, dalam pembicaraan itu. Bahkan dalam hal ya debat, musuh-musuhan, saling menjatuhkan, udah lemah lembut saja. Nah, seumpama kebenaran ada pada lawanmu, dia ngalah juga akhirnya. Ya. Idza naza'at ahadan, idza naza'ta ahadan. Beliau pertegas lagi, apabila naza'ta ahadan, kamu ya sama berdebat dengan seseorang, ini ada sin berarti setelahnya fi'il mudhari'. Ya. Berarti fasa ya tak itu ya. Shin. Kok saya lupa tadi. Fasa yasud, fasa yastaddu, istadda yastaddu itu ya. Yastaddu. Fayayas, fasa yastaddu laka. Nah, apabila naza'ta, engkau berdebat ahadan dengan seseorang. Kesusahan lagi saya mengucapkan fasa yastaddu, ya. Maka dia akan istadda yastaddu, keras alaika. Wa yazidu, dan ia bertambah, ya, bertambah keras. Ya, debat kan begitu ya. Ya, makin lama ya makin panas. Ya. Engkau berdebat dengan seorang, ya, dia keras padamu dan dia bertambah kerasnya. Faida alinta lahu alqaula, maka ketika alinta lahu, kamu lemah lembut kepadanya, alqaula, pada ucapan, fa innahu yaqrubu minka, maka sesungguhnya dia akan mendekat ya darimu. Ya, paham ya Pak sama sini ya. Nah, walihada qala Allah Ta'ala li Musa. Nah, poinnya adalah udah lemah lembut aja dalam ucapan itu. Ya, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Bahkan walaupun debat ya panas, ya dia akan ngalah, dia akan mendekat. Ya. Karena inilah Allah Ta'ala berkata kepada Musa wa Haruna, juga kepada Harun, khina arsalahuma ila fir'auna, ketika dia Ta'ala mengutus keduanya kepada Fir'aun. Terbayang enggak Pak bagaimana perbandingan antara Musa dengan Fir'aun? Musa itu punya apa ya, berarti gitu ya, dari kekuatan duniawi. Enggak punya tentara, enggak punya harta, enggak punya pendukung dan sebagainya. Sementara Fir'aun ya punya kerajaan yang demikian besar. Ya. Artinya kalau dibandingkan perhitungan apapun dari urusan duniawi, yang enggak ada apa-apanya Musa itu. Enggak ada tentara, ya harta, kekuatan dan sebagainya. Nah, Allah Ta'ala ketika mengutus Musa dan Harun untuk kepada Fir'aun, faqula lahu qaulal layyina, ya, la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, maka kula, ucapkan oleh kalian berdua, qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut, la'allahu, ya semoga dia ya yatadakkaru, yang ingat, au yakhsha, atau takut Musa itu Musa Fir'aun ya, dengan ucapan lemah lembut. Ma'asal muslimin, ya kita telah saksikan bagaimana ucapan yang tidak lemah lembut itu betul-betul merusak
kondisi yang ada. Ya, ada banyak perpecahan, perbedaan. Satu dengan yang lain ucapannya, ya nggak ada kelembutan. Pihak yang menang, pihak yang kekuatannya lebih banyak pendukungnya itu tahu sendiri ucapannya seperti itu. Ya, apakah kemudian yang dinasihati itu mau rujuk? Tidak sama sekali. Ya, yang ada balas membantah. Nah, ketika diingatkan untuk lemah lembut, wah dikira lembek. Kamu berarti salah kamu itu. Ya, ya sudah makin digencet, disingkirkan, dibuang. Ya, itu yang terjadi. Ya, maka tentunya kesabaran itulah yang paling bagus. Ya, kita tentu ingat bagaimana riwayat dalam hadis ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya berdebat dengan seorang, ya ketika orang itu mengucapkan begini begitu Abu Bakar tidak menanggapi, ya sampai kemudian akhirnya Abu Bakar menanggapinya. Ketika itu Rasulullah melihat kemudian ditinggal, ya. Apa makna yang dikandungi? Ya, ketika kamu Abu Bakar ya tidak meladeni orang itu, sungguh malaikat itu bersamamu. Nah, tapi ketika kamu mulai membalasnya, pergi malaikat itu, saya ikut pergi juga. Nah, apa itu? Ngalah sudah. Ya, perdebatan terus dilanjutkan dan nggak ada ujungnya. Nah, semua mengharapkan kemenangan. Ya, pasti yang dijamakan cuma kemenangan dengan apapun cara. Nah, karena itulah perdebatan itu ya bukan termasuk manhaj salaf yang banyak dipraktekkan. Sedikit sekali ada yang mau berdebat. Itu pun yang simpel saja. Ada batasan-batasannya. Apalagi debat urusan agama. Ibarat orang mau bertarung, ringnya jelas. Ya, ringnya adalah Alkitab wa Sunnah. Selesai. Kalau nggak ada Alkitab dan Sunnah diucapkan di situ, jangan balas. Berarti kamu mah nggak punya bahan itu, nggak punya bekal untuk bertarung. Ini urusan agama, ya sumbernya adalah dua ini. Kalau nggak menyampaikan dua ini, seharusnya sudah kalah itu. Ya, tapi nyatanya, iya dan bila. Nah, kata ulama begitu nanti ya. Nah, atau kebiasaan masyarakat kita itu jadinya. Atau guru saya itu begini, wah, memang karpoan itu, ya, nggak ada baiknya sama sekali. Nah, ini termasuk tambahan dari beliau tentang adab berdebat, bagusnya pakai ucapannya lemah lembut. Mungkin ya di kondisi yang kita kadang ngobrol dengan manusia, bukan dengan hewan ya. Ngobrol dengan manusia, orang-orang yang kita kenal di masyarakat, begini mesti ya mereka tertarik sebagian itu dengan urusan agama. Ya, maka satu yang jadi perhatian kita jangan terpancing untuk saling debat, ya membantahin jangan. Pesan yang mereka dapat ketika sampai kita debat dan nggak ada titik temu, karena mereka juga belum tentu bisa paham dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau sudah terlanjur gitu, kesannya wah jelek nganu, sing juban itu ngeyelan, gitu, ya fanatik gitu, ya udah, santai aja, jak mereka untuk ya disentuh hatinya. Nah, oh gitu Pak, nggih, ya, nggih monggo. Ini dalam beragama kita ada memilih Pak. Kita nggak membenarkan, tapi ya dia milih gitu loh. Kita mau apa coba? Ya, kita mau menyampaikan yang lebih baik, kadang tidak mampu. Ya, paling tidak ya diredam. Ya, ada kesan baik. Nah, ini bukan dalam rangka cari muka atau cari aman ya. Ini adalah metode dakwah. Ya, metode dakwah. Ulama sudah menulis hal seperti itu, termasuk lemah lembut dalam berucap. Selesai berarti ya. Tafadhol Pak Nur, Iqra. Al-Amrur Rabi.
Berarti ar-rabi'ah asyara. Tafa'ul berarti mul. Ya, tafa'ul ta'amul. At-tahalli ta'ammuli. Fa'in man. Ini pakai fi'il madi semua setelahnya. Madikan. Ta'ammala. Ini madi juga setelahnya. Madi jawab dengan madi. Hasan adroka. Wakilah. Nah, ini pakai fi'il amrnya semua. Amrnya apa? Tafa'al itu ya, berarti ta'amal. Tadi adroka, sekarang ya adroka yudriku, idrokan, mudrikun, mudrokun, idrik. Nah, ini tudrik. Di sukun aja. Ta'amal tudrik. Fata'amal sahih. Sahih. Naam. Tatafa'alu. Tatakallamu. Sahih. Ini berarti haroza yukhrizu wa tukhriju atau wa tukhrij sahih. Tafa'ul. Ta'annud, duna mengejar ya. Duna sahih. Tanwinkan ta'annutin. Duna ta'annutin au tahdaliku. Sebentar. Ya, lanjut terus ya. Malu indal mudakarati. Naam. Kaifa tahtari. Tahtaru biasa aja. Kaifa tahtarul qalibi. Berarti maf'ulkan. Qaliba. Tahtarul qaliba al-munasibah. Munasab. Al-munasibah bil makna al-muradu. Awas ada lil muradi. Malu pakai fi'il amrnya. Wa ta'ammal. Inda wala. Ada indah berarti mengejar. Asaili. Kaifa tatafaham. Tatafahamu. Maf'ul bih. As-su'ala ala wajhihi hatta la yuhtamilu. Ihtamala yahtamilu. Yahtamilu wajhaini
Wahakada. Nah, alhamdulillah ini bahasa Arab ya. Nah, artinya apa? Bahasa paling hebat. Ya, Anda memahaminya itu hebat Anda. Bahasa yang berabad-abad bertahan. Ya, dan digunakan oleh Sang Pencipta alam ini sebagai bahasanya. Allah berbicara dengan bahasa Arab. Ya, dengan Al-Qur'annya. Ya, nabinya yang paling mulia ngomongnya juga bahasa Arab. Kita berusaha ucapannya ya mendekati itu. Dan luar biasa ini. Bahasa paling mulia, paling puncak. Qala Syekh Bakar rahimahullahu taala al-amrur rabi'a asyara. Perkara ke-14. At-ta'ammulu. Ya, ta'ammul kalau kita lebih mudah memahami itu ada huruf yang menyamainya, mengamati, meneliti, merenung juga boleh ta'ammul. Merenungi, ya merenung, nah mengamati, ya. Atahalli bitta'ammuli, berhias dengan ya, mengamati, punya sifat ya seorang pengamat, seorang yang suka merenung, ya. Fa inna man ta'ammala adraka, maka sungguhnya barang siapa yang ta'ammala, dia meneliti, merenung, adraka, maka dia dapat. Ya, merenungkan dulu, ya meneliti, ya dapat akhirnya. Ya, sudah pernah membuktikan itu ya Pak? Ya, baca kitab atau memahami, merenung dulu, amati dulu, oh iya ini ternyata maksudnya. Ya, begitulah Al-Quranul Karim juga. Nah, Anda pahami kata per kata, disambung, ya terus ada konsekuensi apa dari sambungan kata per kata itu, ya nanti akan dapat pemahaman. Kemudian kalau Anda coba hafalkan, oh kaidahnya begini dijalankan di sini, itu sangat membantu kita untuk hafal. Ya. Wakila ta'ammal tudrik, ya amatilah kamu akan dapat. Amatilah maka kamu akan dapat. Wa alaihi, dan di atasnya, yakni di atas ucapan ini, ya fata'ammal indat takallumi bimada tatakallamu, maka telitilah ketika berbicara, bimada tatakallamu, dengan apa kamu itu akan berbicara. Mau ngomong itu dipikir dulu ya Pak. Jangan prinsip anak muda ya gampang sih mikir buri gitu ya. Ya bertindak dulu, ya nanti urusannya ya. Enggak, ya penuntut ilmu itu mau ngomong sesuatu pikirkan dulu. Yang apa yang akan kamu bicarakan. Wa ma hiya aidatuhu, dan apa itu dampaknya, akibatnya. Ya, kamu mau ngomong begini, nanti dampaknya seperti apa? Ya. Kata beliau, wa tukhris fil ibarati wal adai, ya, dan hati-hatilah engkau fil ibarati, dalam mengungkapkan, wal adai, dan dalam menyampaikan.
Hati-hati dalam mengungkapkan dan menyampaikan. Duna ta'annutin, tanpa ta'annut, memaksakan diri. Kalau setelahnya saya ya terus terang belum ketemu Pak, belum mencocokkan yang kata ini setelahnya. Kelewatan tadi. Sulit saya baca ini. Tapi kalau semata dari huruf-huruf yang membentuknya itu ada ha, zal, lam, qaf itu ya apa pura-pura cerdas gitu. Hati-hati dalam mengungkapkan dan dalam ucapan yang menyampaikan tanpa ya memberatkan diri, memaksakan diri atau pura-pura cerdas. Ya, kurang lebih begitu. Wa ta'ammal indal mudzakarati, dan telitilah ketika engkau mengulang. Ya, mengulang pelajaran mudzakarah. Kaifa tahtaru al-qalibal munasaba. Bagaimana kamu memilih kata yang sesuai, qalab atau qalib, al-kalimah, sesuai lil maknal muradi, untuk makna yang dimaukan, yang dituju, yang dimaksud. Wa ta'ammal inda su'alis sa'ili, dan amatilah, telitilah ketika ada pertanyaan si penanya. Kaifa tatafahhamu as-su'ala, bagaimana kamu memahami pertanyaan, ala wajhihi, di atas sisinya, hatta la yahtamilu wajhaini, hingga tidak ya membawa kepada dua sisi. Hakada, seperti ini. Di sini dikatakan ada 3 perhatian penulis rahimahullah ta'ala. Telitilah, amatilah ketika akan berbicara, ya, bagaimana ungkapannya. Kemudian kedua, telitilah ketika engkau mengulang, ya, akan berbicara. Kemudian teliti juga, renungkan juga ketika aku mengulang itu, saya nanti mau menyampaikan begini, lihat lagi, ya, teliti lagi ketika mudzakarah. Kemudian renungi, ya, amati ketika mendapatkan pertanyaan, ya. Masyaallah muslimin, ya makin kita banyak interaksi dengan manusia, tentunya ya butuh kita untuk terus berkembang, ya, butuh untuk kita terus ya memahami, mengungkapkan dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, banyak merenung, kok tadi saya ngomong begini begitu, ya diamati lagi. Ini adab seorang penuntut ilmu, ya, sehingga ketika seorang penuntut ilmu dengan adab-adab yang ada itu memang nanti kalau adab ini dipraktekkan ya beda dengan yang tidak belajar, beda yang sudah mendalami dengan yang barusan-barusan, beda nanti. Yang qala syarih rahimahullah ta'ala, berkata pensyarah semoga Allah merahmatinya, bagia, tersisa, tinggal, ya, tersisa juga artinya ditambahkan di sini. Rabi'un, ini yang keempat kata beliau. Tadi 3 yang disampaikan penulis, ya, amati ketika akan berbicara, amati ketika ya mudzakarah, amati ketika dapat pertanyaan. Berarti yang keempat, ta'ammal indal jawab. Perhatikan, telitilah ketika menjawab. Kaifa yakunu jawabaka, itu ya. Bagaimana kondisi ya jawabanmu itu? Langsung kita pakai
khobar yakunu. Hal huwa wadihun, apakah jawabanmu itu jelas? La yahsulu fihi labsun, tidak menghasilkan di dalamnya kesamaran. Au mubhamun, atau mubham. Mubham isim mubham, disembunyikan itu, tersembunyi, sesuatu yang ini maksudnya apa, yang ada yang tersembunyi. Wa hal huwa mufassalun au mujmalun, dan apakah jawaban tersebut ya diperinci atau diglobalkan. Nah, setelahnya itu kita ketemu itu biasanya bihasbima itu ya. Ini kalau nggak ada baknya berarti kita kembalikan ke rofaknya, hasabu ma itu. Nah, bihasbima, sesuai dengan kesesuaian ya, sesuai dengan apa taqtadihi al-halu, sesuai dengan apa yang ya kondisi itu menghendakinya. Ya, insya Allah ungkapan ini paham ya. Menjawab ya kadang global, kadang terperinci, usahakan yang jelas. Ya, setelah kita memahami pertanyaan, bagaimana keadaan menghendakinya. Masyaallah muslimin, ya ungkapan dari apa yang kita dapatkan pada majelis-majelis yang khusus ya, ketika berkumpul para dai, kemudian ada nasihat-nasihat dari asyaikh, dari ulama ya, terkait dengan masalah menjawab sesuai dengan kondisinya. Terkadang seorang dai mendapati pertanyaan dengan sesuatu yang ini orang bertanya mungkin mencari pembenaran semata. Ya, kalau memang kebenaran tidak seperti itu, ya sampaikan, enggak Pak, langsung dibantah saja. Nah, atau seorang ketika bertanya secara umum, ya dalam pertanyaan itu ada kemungkinan dia nanti akan meremehkan jawaban itu, maka beri sesuatu yang jelas juga, terperinci atau global. Dicontohkan seperti masalah global. Ada orang bertanya, bagaimana ya hukum meninggalkan sholat Ustaz? Ya terus terang, saya itu kadang sholat kadang enggak gitu. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah kafir itu? Nah, ya apakah kafir itu? Nah, apakah kemudian masuk neraka? Ya, jadi dia butuh perincian itu. Kadang perlu dijawab global. Ancaman berat Pak untuk orang yang meninggalkan sholat. Ancamannya sangat keras. Apakah bisa masuk neraka? Iya. Kemungkinan besar bisa neraka. Karena itu dosa besar. Ya, sudah kafir atau enggak usah dijawab kalau dia enggak tanya ranci ya. Ya, jawabannya seperti itu. Intinya apa? Supaya dia berhati-hati. Dia sudah melakukan hal yang ya berat seperti itu. Kalau dijawab ya nek kadang sholat kadang enggak, belum kafir Pak, dia malah enggak berubah nantinya. Oh berarti belum kafir, santai itu malah. Nah, ada ancaman ya sebisa mungkin untuk memperbaiki keadaan, ya ancamannya sampaikan saja. Al-muhim ya, terpenting di sini at-ta'ammulu yuridu bidzalika at-ta'anni. Ta'ammul, mengamati, merenung, yuridu bidzalika, maksud dengan itu at-ta'anni. Ta'anni itu tenang, tidak buru-buru. Ya, ini sifat yang hendaknya dimiliki seorang penuntut ilmu. Punya ketenangan. Ya.
Wa alla tatakallama hatta ta'rifa mada tatakallamu bihi wa mada takunu an-natijatu. Wa alla aslinya dengan an dan la ya, sehingga setelahnya di nasab. Wa an la tatakallama, dan hendaknya tidaklah engkau berbicara hatta ta'rifa, hingga engkau mengetahui mada tatakallamu bihi, apa yang kamu akan berbicara dengannya. Wa mada takunu an-natijah, dan apa yang akan ya menjadi hasilnya. Walihada yaquluna, dan karena inilah mereka mengatakan la tadu' qadamaka illa haitsu alimta as-salamata. La tadu' qadamaka, jangan kamu letakkan ya telapak kakimu itu illa haitsu alimta salamata, kecuali ketika kamu mengetahui selamat. Jangan letakkan ya telapak kaki kecuali pasti kamu tahu meletakkannya itu kakimu selamat. Yakni al-insanu yahtu, yakni manusia itu yahtu, berjalan, yamsi, berjalan juga, melangkah, berjalan. La yad'u qadamahu, ya tidaklah dia meletakkan telapak kakinya fi syai'in, pada sesuatu, la yadri, dia tidak tahu, hafratan, apakah itu lubang, huwa amsaukan, ataukah duri, au hason, ataukah apa hason, batu ya, am naron, atau api, ini sebenarnya saljan, diganti am saljun, atau air, itu genangan air, salju ya. Jangan meletakkan telapak kakimu pada sesuatu yang kamu nggak tahu, ini saya nginjek apa ini, ada lubang, atau duri, atau batu, atau api, atau sesuatu yang membahayakan lain. Ini menunjukkan apa? Hati-hati dalam ngomong. Hatta ya'rifa aina yad'u qadamahu, hingga dia mengetahui di mana dia meletakkan telapak kakinya itu. Fata'ammul. Fata'ammulu hada muhim. Maka mengamati, memperhatikan ini muhimun, penting. Wala tata'ajjal, jangan kamu terburu-buru. La tata'ajjal, berulang, jangan kamu terburu-buru. Illa idza da'at al-hajatu ila dzalik, kecuali apabila menyeru satu kebutuhan untuk itu. Poinnya adalah jangan buru-buru, jangan buru-buru, tenang. Kecuali memang dibutuhkan cepat buru-buru. Ya, baru ya beralih mode ke cepat gitu ya. Walihada qala syairu an-nadim, dan karena inilah seorang penyair, seorang penadom ya, pengucap nadom. Ini yang pernah belajar Tuhfatus Saniyah pernah dapat ini ungkapan ini pada pembahasan qad ketika mendahului fi'il mudhari'. Maknanya dalam Tuhfah berarti taksir atau taklil. Taksir itu banyak, sering, taklil sedikit. Qadnya di situ. Qad yudriku muta'anni ba'da hajatih wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalal. Hajatahu
Kemudian az-zalalu. Nah, qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalalu. Wa rubbama fata qauman ya jalla amrihim ma'at ta'anni wa kana ar-ra'yu law ajalu. Ya. Qad kemudian ada yudriku. Kemudian qad ada yakunu. Nah, di sini qad dalam makna ini dimaknai taksir. Qad yudrikul muta'anni, seringnya mendapatkan orang yang ta'ani, tenang, ba'da hajatihi, sebagian kebutuhannya. Nah, orang hati-hati punya target ini itu, dia dengan hati-hati mendapatkan sebagiannya saja. Nah, faqad yakunu ma'al mustajil az-zalalu, dan seringnya terjadi bersama orang yang terburu-buru itu az-zalalu, ketergelinciran. Wa rubbama fata qauman, dan terkadang luput suatu kaum itu jala amrihim, pentingnya kebutuhan mereka, ma'at ta'ani, bersama ketenangan itu. Ya, kadang ketenangan itu bahkan membuat luput satu perkara penting. Ya, wa kana ra'yu law ajalu, dan kondisi berpikirnya mereka mengatakan kalau saja ajalu, kita cepat-cepatan. Ketenangan ya akan mendatangkan sebagian kebutuhan sesuai target. Nah, tapi kadang terlalu hati-hati, malah kadang sesuatu itu luput. Ya, padahal sudah hati-hati ya malah luput. Nah, kurang cepat. Nah, ini yang maknanya. Insya Allah nanti dilanjutkan beliau rahimahullah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.